mengkaji kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Umar Abdul Jabbar hafizahullah taala. Dan kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-17, yang berarti kita telah mengkaji hampir setengah sirah Nabi Muhammad SAW, panutan kita semuanya. Dan di antara bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita tidak pernah bosan untuk kita mengkaji, mempelajari perjalanan hidup beliau SAW. Karena tentunya dengan mempelajari hidup beliau SAW, insyaallah kita mendapatkan keberkahan. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang pembahasan hijrah Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Tetapi sebelum itu kita akan murajaah membahas pertemuan kita yang lalu tentang Bai'at Aqabah yang pertama. Islam masuk ke kota Madinah untuk berhaji, ya. Maka di Mina Nabi SAW menawarkan orang-orang untuk masuk Islam. Setelah 6 orang ini mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, maka mereka pun segera menyambut dakwah Nabi SAW tersebut. Kenapa? Karena mereka di Madinah sudah sering digembar-gemborkan oleh orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, sesungguhnya akan muncul Nabi terakhir kepada kami di tempat yang banyak pohon kurmanya, yakni di Yathrib, di Madinah. Maka orang Yahudi berkumpul di Madinah untuk menunggu Nabi terakhir, karena ada bocoran dalam Taurat mereka. Tetapi kenapa mereka tidak beriman ketika Nabi SAW diutus kepada mereka? Karena Nabi SAW bukan Bani Israel. Mereka pun kecewa karena Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, orang-orang Bani Israel. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang Arab Quraisy. Akhirnya mereka pun tidak beriman kepada Nabi SAW. Namun 6 orang ini beriman kepada Nabi SAW karena mengetahui inilah Nabi yang diutus dengan risalah-risalah yang jelas, yang gamblang. Maka akhirnya 6 orang ini kembali ke kota Madinah. Mereka mengajak kerabat mereka. Islam berkembang cukup pesat di kota Madinah, dimulai dari 6 orang ini. Kemudian musim haji berikutnya, tahun ke-12 Hijriyah, ya, tahun depannya atau tahun ke-12 kenabian, maka bertambahlah yang datang ke haji ke Mekah 12 orang. 2 orang dari suku Khazraj dan 10 orang dari suku Aus. Ya, mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW atau disebut dengan baiat di tempat yang namanya Aqabah. Ya, di sana mereka janji setia kepada Nabi SAW dalam beberapa poin. Yang pertama, la yusyriku billahi syai'a. Mereka berjanji tidak akan menyekutukan Allah sama sekali. Mereka tidak ikut-ikut nyembah-nyembah berhala. Kemudian mereka juga berjanji tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, dan mereka janji patuh dan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan baiat ini ya adalah baiat disebut Aqabah yang pertama. Kenapa? Karena mereka ya berjanji di tempat yang namanya Aqabah. Kemudian di tahun ini mereka balik ke kota Madinah. Nabi SAW titip 1 orang, ya, sahabat Nabi SAW yang mulia bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang kelak akan berdakwah di kota Madinah. Maka mereka datangnya 12, pulangnya 13 orang, ikutlah Mus'ab bin Umair ke kota Madinah. Maka di kota Madinah Mus'ab menjadi da'i, menjadi ustadz, menjadi pengajar
Beliau mengajarkan orang-orang Madinah Al-Quran, mendidik mereka tentang Islam lebih dalam, tata cara ibadah, akhlak-akhlak Islam. Maka didakwahkan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya dengan dakwah Mus'ab bin Umair ini, ya, ada tokoh besar yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Khudair. Sa'ad bin Mu'adz ini adalah, ya, orang-orang yang betul-betul gembong atau kepalanya orang-orang Khazraj, kepala suku. Ketika dia masuk Islam, maka suku-sukunya pun ikut masuk Islam, ya, anggotanya. Usaid bin Khudair juga seperti itu. Sampai-sampai tidak ada rumah di dalam kota Madinah kecuali telah terdengar bacaan Al-Quran, kecuali telah mengetahui tentang akan datang Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah sebab kenapa kota Madinah ini dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala siap akan menyambut Nabi Muhammad SAW. Taib, sampai situ kita pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan sekarang Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua, yang mana ini merupakan salah satu peristiwa yang paling penting juga. Makanya selalu dimasukkan dalam kitab-kitab sirah Nabi. Ya, kenapa? Karena peristiwa Baiat Aqabah ini menjadi titik awal akan berdirinya masyarakat Islam, ya, di dalam negara Islam di Madinah. Jika Baiat Aqabah pertama berisi komitmen untuk memeluk Islam, maka isi Baiat Aqabah kedua ditambah dengan apa? Komitmen membela Nabi Muhammad SAW. Tapi kita baca di kitab ini di halaman 56. Ya, di halaman 56. Fi sanati tsalitsa asyrata minan nubuwah, di tahun ke-13 dari tahun kenabian, ya. Nabi diangkat menjadi rasul umur 40. Jadi sekarang di tahun ke-13 kenabian, berarti umurnya Nabi berapa? 53. Ketika, ya, tahun ke-13 dari kenabian, wafada 'ala rasuli 73 rajulan. Datanglah utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 73 orang laki-laki. Berapa? 73. Wa imra'atani, dan 2 orang perempuan. Jadi Baiat Aqabah 1 12 orang, Baiat Aqabah 2 tahun depannya, musim haji tahun depan, datang lagi 73 laki-laki, 2 orang perempuan, berarti 75 orang. Min Arabil Madinah, Madinah dari orang Arab Madinah. Ya. Ini tahun keberapa? 13. Fabaya'ur Rasula indal Aqabah tsaniyah. Mereka pun membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di tempat namanya Aqabah Ats-Tsaniyah. Ya, ini disebut dengan pembaiatan janji setia yang kedua, di tempat namanya Aqabah. Ala ayya'budullaha, dengan perjanjian isinya adalah hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah. Jadi hanya Allah aja tempat mereka ibadah. Wala yusyriku bihi syai'an, dan mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali. Wa ayyamna'ur rasula idza hajara ilaihim, dan mereka siap membela Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi hijrah ke Madinah. Mereka siap pasang badan. Ya. Dan apabila di catatan kaki di sini di bawah, isna wasittuna minal Khazraj wa ahda asyara minal Aus. Ada 62, ya, dari Khazraj dan 11 dari Aus. Khazraj dan Aus ini, Pak, suku asli Madinah. Jadi Madinah ada orang Arab asli yang dari suku besar namanya Aus dan Khazraj. Mereka ini dulunya suka perang. Bahkan mereka berperang sampai ratusan tahun. Hanya gara-gara masalah sepele perang, masalah dikit-dikit perang. Maka mereka ini merindukan persatuan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat berikutnya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, jangan bercerai-berai, jangan berpisah-pisah. Kemudian kata Allah apa? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum.
Dulunya kalian tuh bermusuh-musuhan. Kalian suka perang-perangan. Kalian suka berkelahi. Fa'allafa baina qulubikum, Allah pun melembutkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Dengan sebab itulah kalian menjadi ikhwan, menjadi bersaudara. Dulunya para sahabat itu, orang Aus, orang Khazraj, orang Madinah, perang terus. 120 tahun mereka perang. 120 tahun. Ada perang yang puncaknya namanya perang Bu'ath. yakni suku Khazraj dan suku Aus, mereka berpuluhan-puluhan bahkan ratusan meninggal dunia gara-gara perang saudara. Padahal mereka satu suku. Maka ketika Nabi SAW diutus, mereka beriman. Akhirnya yang ratusan tahun perang 120 tahun tidak akur, maka mereka jadi akur karena beriman kepada Nabi SAW. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, kata Allah. Karena nikmat Allah kalian jadi bersaudara, jadi akrab, jadi saudara se-Islam. Taib ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan bagaimana persaudaraan mereka dibangun di atas keislaman. Kemudian ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, thumma akhraju 12 naqiban minhum faqala lahum ar-rasul. Kemudian mereka dari 70 sekian orang tadi, ya, mereka memilih 12 orang dipilih oleh Nabi SAW sebagai naqiban, sebagai apa? Pemimpin. 12 orang ini suku-suku, kepala-kepala suku. Mereka ini adalah tokoh-tokoh besar di kota Madinah. Kata Nabi, antum wukala ala qaumikum bima fihim kufala'u kakafalati hawariyin. Kata Nabi SAW, kalian ini adalah wakil-wakil dan penanggung jawab atas kaum kalian. Di Nabi dari 73 orang itu Nabi pilih 12 untuk berdakwah di kota Madinah. Kata Nabi SAW, sebagaimana kalian bertanggung jawab seperti Hawariyun. Hawariyun ini Pak, sahabatnya Nabi Isa. Nabi Isa sahabatnya disebut dengan apa? Hawariyun. Ya, ini orang-orang yang setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi, seperti setianya orang-orang Hawariyun kepada Nabi Isa bin Maryam. Wa ana kafilun ala qaumi, adapun aku penanggung jawab atas kaumku di Mekah. Ya. Jadi setelah baiat selesai, ya, 75 orang tadi, maka Rasulullah SAW memilih 12 orang untuk memimpin pulang kemana? Ke Madinah. Tugas nakib ini, ya, untuk mengajarkan Islam kepada kaumnya. Kemudian membina keimanan masyarakat di Madinah. Kemudian menyampaikan arahan dari Rasul SAW dan bertanggung jawab atas kondisi agama di Madinah. Mereka punya tugas. Ya. Kenapa 12 orang? Disesuaikan dengan banyaknya kabilah. Karena mereka itu berkelompok-kelompok tinggalnya di sana, maka Rasulullah SAW pilih 12 orang tersebut sesuai dengan jumlah suku di sana. Ya. Dan Rasulullah SAW mengibaratkan mereka seperti Hawariyun. Hawariyun tadi adalah siapa? Sahabatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka pasang badan untuk Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qalal hawariyuna nahnu ansarullah." Berkata orang-orang Hawariyun, sesungguhnya kami ini adalah penolong-penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka membela agama Allah Azza wa Jalla. Maka di sini faedah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam itu mengajarkan pentingnya menyiapkan kader dan pemimpin dalam dakwah. Jadi dakwah itu pun tidak bisa kita sendirian. Harus bersama-sama kita menyelesaikan problem-problem umat. Ya. Oleh karenanya kita berusaha, selain kita membangun masjid, kita juga bagaimana membangun manusia-manusia yang terdidik untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di daerah-daerah mana itu, mereka hanya fokus pembangunan masjid. Itu bagus. Tetapi tidak disiapkan orang-orang yang untuk belajar agama. Sehingga masjidnya mungkin besar, tapi tidak ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dirutinkan. Sehingga banyak kaum muslimin tidak paham
hukum-hukum halal haram kadang-kadang tidak paham. Ya, masjidnya besar tetapi mungkin riba masih banyak yang makan misalnya. Masih banyak orang-orang misalnya datang ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, judi masih banyak di kalangan mereka. Inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Kata Nabi, tidak akan tegak hari kiamat sampai seorang itu manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Ya. Jadi sekarang besar-besaran orang. Ini masjid kami besar, ini masjid kami bagus. Tapi banyak orang-orang di sekitar itu tidak dapat apa? Manfaat masjid itu. Kenapa? Orang-orangnya tidak disiapkan. Maka sebagaimana kita membangun masjid dengan semangat, maka kita juga siapkan generasi muda kita. Bagaimana anak-anak muda kita belajar agama sehingga mereka pulang ke kampungnya, mereka mendakwakan agama ini. Sehingga ada perubahan. Hilangnya kemaksiatan di tengah masyarakat kita. Itu PR kita bersama. Ya. Ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Maka adanya pengajian-pengajian seperti ini, ya. Kita mengadakan pengajian, mengaji, kita sedang baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sejatinya supaya kita terupgrade terus ilmu agama kita. Ya. Jangan kita hanya semangat belajar dunia, kita harus juga semangat belajar agama. Karena dengan belajar agama inilah kita akan semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Artinya yang belajar agama lah yang paling takut sama Allah. Harapan kita, ya, setelah kita belajar, kita takut semakin bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semakin semangat ibadah. Ya, ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, ya, beliau tidak mengandalkan diri beliau sendirian. Nabi tidak mengandalkan Mus'ab bin Umair juga sendirian, tetapi Nabi siapkan kader-kader 12 orang untuk ke Madinah untuk menyebarkan Islam, berdakwah di sana. Ini menunjukkan bagaimana dakwah itu harus dengan strategi. Ya, tidak bisa lempeng begitu saja, enggak. Harus kita pikirkan bersama-sama. Baik. Kemudian yang keempat, faraja'u ilal Madinah fantasharul Islamu fiha akthar min marratil ula. Lalu mereka kembali ke Madinah, maka Islam tersebar di Madinah jauh lebih luas daripada sebelumnya, pada kesempatan yang sebelumnya. Ya. Jadi semakin banyak orang masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi Pak 75 orang tadi pulang, 12 kepala suku tadi berdakwah, akhirnya peserta baiat mereka berdakwah kepada keluarganya, mereka berdakwah kepada kerabatnya, kepada kaumnya. Akhirnya Islam di Madinah berkembang sangat cepat. Hampir tidak ada rumah dari kalangan Aus atau Khazraj kecuali sudah mengenal Islam. Masya Allah. Akhirnya Madinah berubah menjadi masyarakat yang siap menerima Nabi Muhammad SAW dan para sahabat muhajirin. Ketika Nabi Muhammad akhirnya berhijrah, beliau tidak datang ke tempat yang asing. Nabi datang itu bukan ke tempat yang belum kenal beliau. Tetapi Nabi SAW ke Madinah, masyarakat telah siap menyambut, melindungi, pasang badan, mentaati Nabi Muhammad SAW. Mereka sudah gembira sekali. Ya, disinilah berdiri masyarakat Islam pertama yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka sampai hari ini Islam datang ke negeri kita juga, sampai hari ini Islam di mana-mana ada. Dari mana pusatnya? Dari kota Madinah. Nabi SAW mengajarkan para sahabat mengajarkan para tabi'in, para tabi'in mengajarkan tabi'ut tabi'in, maka terus berkembang sampai hari ini. Masya Allah. Ini semua dimulai dari kapan? Dari kota Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW, yang dimulai tadi dari baiat Aqabah tadi. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, faedah di sini bahwasanya kemenangan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah kesabaran. Setelah Nabi sabar diganggu, ditolak dakwahnya, dicaci maki Nabi oleh orang kafir Quraisy, Nabi sabar, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada beliau sallallahu alaihi
wasallam. Baik, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan di halaman 58. Ya, 58. Kita lanjut hijrah kaum muslimin ke Madinah. Hijrah kaum muslimin ke Madinah. Lamma alimat Quraisyun bintisharil Islam fil Madinah shaddadatil adha ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum muslimin atau kaum Quraisy mengetahui tentang tersebarnya Islam di Madinah, jadi orang kafir Mekah sudah dapat bocoran, di Madinah tersebar ajarannya Muhammad. Ya, syaddadat al-adza, mereka pun semakin memperhebat siksaannya, memperhebat gangguan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul disiksa mereka. Kalau punya budak-budaknya di penjara, yang punya kerabat-kerabatnya dikucilkan, pokoknya mereka menambah siksaan kepada mereka. Ya, tekanan-tekanan kafir. Kana Rasul di Makkah thumma umira bil hijrah. Dulu Nabi itu di Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah, kemudian diperintahkan pergi untuk ke Madinah. Ketika turun dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Isra ayat 80. Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar. Artinya Allah Azza wa Jalla suruh Nabi keluar dari kota Mekah. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Dengan hijrah ini maka berakhirlah masa sulit Nabi Muhammad di Mekah. Ya. Di Nabi Pak 13 tahun berdakwah di Mekah, ya, gangguan-gangguan, tuduhan fisik, kemudian gangguan fisik tidak dirasakan Nabi SAW. Maka ketika Nabi hijrah, selesailah penindasan itu, menuju awal kekuatan Islam dan penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seiring dengan situasi Madinah yang semakin kondusif, siap menerima Nabi Muhammad SAW dan para sahabat muhajirin. Dan penunjukan kota Madinah itu disebutkan oleh para ulama berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Ra'aitu fil manami anni uhajir min Makkah ila ardin fiha nakhlun." Dalam mimpiku, kata Nabi, aku berhijrah ke tempat dari Mekah menuju sebuah negeri yang banyak sekali pohon kurmanya. Banyak sekali pohon kurmanya. Kata Nabi, "Fadhahaba wahali ila annaha al-yamamah au hajar." Aku kira negeri yang aku hijrah itu Yamamah atau negeri Hajar. Fa idza hiyal Madinatul Yathrib, ternyata itu adalah kota Madinah, yakni kota Yathrib. Jadi Nabi sudah mimpi, Pak. Apa nih mimpinya Nabi? Nabi akan keluar dari Mekah menuju tempat yang banyak pohon kurmanya. Nabi juga bersabda, "Inni uritu darul hijratikum." Aku telah diperlihatkan tempat hijrah kita. Ya. Dzata nakhlin bainal labataini, yang banyak pohon kormanya, yang di antara dua labah. Labah itu dua batu cadas besar pembatas kota Madinah yang terdapat di timur dan barat. Ya, jadi di timurnya ada batu besar, di baratnya ada batu besar, disebut dengan labataini, dua labah, dua batu hitam besar sebagai batasnya kota Madinah. Jadi Nabi SAW sudah dapat kisi-kisi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita baca. Fa amarahum bil hijrah ilal Madinah wal lihaqi bi ikhwanihimul ansar. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah duluan ke Madinah. Jadi Nabi belakangan, Pak. Yang duluan pergi ke Madinah siapa? Sahabat. Untuk apa? Untuk mendatangi saudara-saudara mereka dari orang-orang Ansor.
Ya, jadi setiap mukmin diwajibkan berhijrah. Siapa yang punya keislaman wajib berhijrah. Pergi ke kota Madinah. Yang lemahkah, yang kuatkah, yang fakir, yang kaya, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, semuanya wajib berhijrah. Ya. Merdeka atau budak, hijrah semua. Tidak terkecuali. Ya. Supaya apa? Memulai langkah perealisasian tujuan dan cita-cita yang agung. Apa itu? Menciptakan peradaban Islam di Madinah. Maka akhirnya fakharaju min Makkah. Kita baca yang ketiga. Maka akhirnya mereka pun pergi dari Makkah. Khufyatan, karena sembunyi-sembunyi. Ya, mereka pelan-pelan sembunyi-sembunyi pergi ke Madinah. Datang lagi kloter kedua sembunyi-sembunyi pergi ke Madinah. Ya. Kenapa mereka takut sembunyi-sembunyi? Khaufan min an tamna'uhum Quraisy minal hijrah. Karena mereka takut untuk dilarang, dicegah orang-orang Quraisy untuk hijrah. Ya, jadi mereka takut dihalang-halangi. Akhirnya mereka pun pergi ke Madinah itu sembunyi-sembunyi. Dan Bapak ingat Pak, hijrah ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi hijrah mereka ini bukan perjalanan ke negara kaya untuk kerja di sana cari gaji yang tinggi, bukan. Bukan seperti kita kalau hijrah, kita ke tempat misalnya untuk cari nafkah, untuk cari uang yang lebih banyak. Tetapi hijrahnya sahabat ini, mereka meninggalkan kampung halaman, tempat lahir. Ini tidak mudah, Pak. Kemudian mereka akan meninggalkan sanak kerabat yang masih musyrik. Ada yang masih punya orang tua di Mekah, ada yang masih punya bapak di Mekah, masih punya kakak, adik, bahkan ada yang masih punya anak mungkin di Mekah yang masih musyrik, ditinggalkan semua sama mereka. Kemudian mereka meninggalkan harta benda, rumah yang mereka bangun mungkin bertahun-tahun ditabung-tabung bikin rumah, ditinggalkan. Ini tidak mudah. Kemudian mereka meninggalkan pekerjaan, skill mereka di Mekah sudah punya pekerjaan tetap, datang ke Mekah tidak punya kerjaan. Dan banyak kesenangan-kesenangan hidup dan kenangan-kenangan hidup mereka tinggalkan di Mekah. Ya, ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi hijrah ke Madinah ini jangan kita anggap hijrah yang gampang. Enggak. Sama lah kalau kita di Senipah ini sudah enak, sudah punya rumah, keluarga sudah kondusif, pekerjaan sudah tetap. Tiba-tiba kita harus pergi dari tempat ini, meninggalkan semua kesenangan ini, tidak mudah. Kalau bukan karena iman, karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mudah meninggalkan kampung halaman. Inilah yang dijalankan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang untuk berhijrah, justru beliau saat itu belum berhijrah. Duluan sahabat pergi. Tujuan Nabi bukan untuk memastikan keamanan diri sendiri, menyelamatkan hartanya, enggak. Tetapi Nabi SAW memastikan kemaslahatan kondisi para sahabat hijrah. Barulah Nabi yang terakhir. Jadi Nabi pastikan dulu, sahabat-sahabat ini selamat semua sampai di Madinah. Ketika mereka sudah sampai di Madinah, baru Nabi terakhir menyusul mereka SAW. Inilah sifat Nabi SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kepada orang-orang beriman sangat penyayang, sangat lembut kepada kaum muslimin. Ya, ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, akhirnya gelombang hijrah itu sangat besar. Akhirnya setiap kaum muslimin meninggalkan tanah kelahiran mereka. Ya, dan Nabi SAW ketika sampai di Madinah, orang-orang sahabat ini disambut baik oleh orang-orang Ansor. Orang Ansor ini orang-orang yang baik. Ya, makanya dalam surah Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Untuk orang-orang fakir, orang-orang muhajirin yang mereka diusir dari kampung halamannya dan harta benda mereka. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka pergi dari Mekah untuk mencari keridhaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Kan kata Allah, walladzina tabawwa'ud dar wal iman. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan beriman sebelum kedatangan orang Muhajirin, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke sana. Mereka cinta. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Dan mereka tidak memiliki dalam hati mereka apa? Sedikit pun keburukan kepada orang Muhajirin. Bahkan apa kata Allah tentang orang Ansor? Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor itu mendahulukan orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri meskipun mereka butuh. Ini Pak, sifat orang Ansor itu adalah memiliki sifat isar. Apa itu isar? Isar itu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri meskipun diri sendiri butuh. Siapa yang seperti itu di antara kita, Pak? Contohnya gini aja, Pak, secara gampang. Kita punya uang 2 juta. Kita tidak tahu nih sekarang yang tinggal ini uang kita. Tiba-tiba datang teman. Akhi, bisakah ana pinjam uang antum? Ya, berapa? 1.900.000 misalnya. Aku butuh betul, anakku sakit. Ada uang kita ini. Pegangan terakhir. Untuk belanja, untuk beli token, untuk hari-hari. Maka dia bismillah, ini akhi anak punya uang, antum pakai aja, nanti gampang aja kembalikan kalau antum punya. Itulah sifat isar. Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri meskipun butuh. Itu sifat orang Ansor. Ya, mereka mendahulukan orang Muhajirin yang datang. Dan mereka tidak mengenyampingkan diri mereka sendiri. Dan ini dalam masalah muamalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, tidak dimiliki oleh setiap orang. Ya, ini sahabat Ansor yang memilikinya. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, akhirnya orang-orang Quraisy mereka pun dalam kondisi ketakutan. Hampir setiap hari mereka mendapati ada orang yang hilang. Mana fulan tidak kelihatan? Tahu-tahu sudah hijrah ke Madinah. Bahkan tidak jarang kadang-kadang satu kabilah, satu suku hilang begitu aja di Mekah. Tidak tahu kemana. Tiba-tiba mereka hilang, hijrah ke Madinah. Hilang lagi, hijrah ke Madinah. Sedikit-sedikit mereka meninggalkan Mekah. Ya, ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka akhirnya orang-orang Quraisy pun ketakutan. Kenapa ketakutan? Yang pertama karena mereka takut apa? Ada ikatan kekerabatan yang hilang. Setiap pembesar Quraisy memiliki sanak kerabat yang orang Islam yang hijrah ke Madinah. Mereka memusuhi agama Islam dengan kebencian yang membara. Tetapi di sisi lain mereka tidak bisa memungkiri rasa sayang kepada kerabat. Mana ya omku? Tiba-tiba omnya sudah hilang ke Madinah. Mana ponakanku? Ponakannya sudah ke Madinah. Mana bapakku? Tahu-tahu bapaknya sudah di Madinah. Maka mereka secara manusiawi sedih. Kenapa? Kerabat kesayangan mereka meninggalkan kampung halaman. Ini alasan pertama. Alasan kedua, citra Quraisy akan tercoreng. Ya, kepergian kaum muslimin dari kampung halaman mereka menjadi bukti nyata bahwa orang Quraisy ini menindas saudara-saudara sendiri. Kerabat sendiri ditindas, kerabat sendiri dicaci maki, akhirnya tidak betah di kampungnya, akhirnya pergi meninggalkan kampungnya. Maka akhirnya citra Quraisy rusak di kabilah-kabilah sekitar Mekah. Jeleklah nama orang Quraisy gara-gara hijrahnya kaum muslimin. Itu alasan kedua kenapa orang-orang Quraisy cemas. Yang ketiga, karena ada ancaman ekonomi. Islam melarang riba, Islam melarang minum khamar, Islam melarang praktek menjual berhala. Yang mana hal-hal ini adalah sumber pendapatan seorang-orang Quraisy. Mereka itu jual beli khamar, mereka suka main judi, mereka suka berzina, dan mereka menjual beli jual beli berhala. Ketika Islam tersebar, otomatis pundi-pundi keuntungan Quraisy ini akan hilang.
Mereka ini cari ekonomi, cari duit dari situ. Kalau Islam banyak, akhirnya Islam tersebar, ini tidak ada lagi mata pencarian mereka tadi di situ. Khomer akan hilang, riba tidak ada lagi, jual beli berhala tidak ada lagi. Maka mereka takut, mereka khawatir. Dan yang keempat yang mereka paling khawatirkan adalah potensi berdirinya negara Islam. Ini paling takut mereka. Quraisy sadar ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, mereka akan membuat masyarakat baru, negeri yang baru yang berlandaskan syariatnya Nabi Muhammad. Jika negara ini tegak, negara ini jadi, maka suatu saat mereka akan kembali ke Mekah. Untuk apa? Untuk menaklukkan, menghancurkan berhala-berhala mereka, merusak semua apa yang telah mereka biasa lakukan. Dan itu terjadi. Tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad melakukan ekspedisi apa? Fathu Makkah. Menaklukkan kota Mekah. Nabi bawa puluhan ribu orang untuk menaklukkan kota Mekah. Akhirnya Mekah semuanya tunduk, semua berhala-berhala Nabi hancurkan, bahkan Mekah menjadi negeri Islam. Nanti tahun ke-8 Hijriah kita ceritakan insyaallah. Terjadi ini. Apa-apa yang mereka khawatirkan ternyata betul. Akhirnya orang-orang ditawan. Mereka menjadi tawanan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan mereka tidak punya wibawa, mereka di bawah ketiak kaum muslimin. Mereka tidak punya kekuatan lagi. Ya. Jadi ini kenapa mereka takut sekali orang-orang itu hijrah ke mana? Ke Madinah. Terlebih lagi bapak-bapak yang dirahmati Allah, Madinah ini adalah jalur dagangnya mereka. Jadi Mekah, Madinah, Syam. Nah mereka ini kalau mau ke Syam pasti lewatin Madinah. Ya. Dan mereka kalau Madinah ini dipegang sama Nabi SAW, maka khawatirnya perjalur perdagangan mereka yang setiap hari mereka lewati akhirnya terganggu. Ya, akhirnya mereka apa? Akhirnya nanti tidak bisa lagi berdagang, beli stok. Mereka datang ke Syam, beli banyak barang, bawa ke Mekah jualan, habis lagi datang lagi ke Syam dan seterusnya. Atau dari Mekah apa yang bisa dibawa ke Syam dijual, balik lagi ke Mekah. Dan itu pasti melewati kota Madinah. Madinah ini di tengah, sehingga kalau Madinah diisi oleh kaum muslimin, maka jadilah terganggunya stabilitas ekonomi mereka. Maka itu semua menjadi kekhawatiran orang kafir Quraisy. Kenapa mereka takut mereka kaum muslimin berhijrah ke mana? Ke Madinah seperti itu. Taib ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pembesar-pembesar Quraisy berkumpul. Ada Abu Jahal, Abu Lahab, mereka semua kumpul di tempat namanya Darun Nadwah. Ya, Darun Nadwah untuk diskusi bagaimana ini orang-orang yang hijrah ini kita apakan. Ya. Karena masih ada Nabi Muhammad di kota Mekah, masih ada. Sebagian sudah pergi-pergi, kebanyakan sudah pergi. Maka mereka pun melakukan pertemuan di tempat namanya Darun Nadwah. Di situ ada semua tokoh-tokoh gembong-gembong kafir Quraisy, gembong-gembong musyrikin. Ada Abu Jahal bin Hisham, ada Utbah, ada Abu Sufyan, ada Abu Nadhr, Abu Syams, ada Abdul Dar dan selainnya. Banyak sekali gembong-gembong musyrikin. Kemudian mereka pun satu persatu mengemukakan bagaimana ini Muhammad diapakan bagusnya. Karena Muhammad masih di Mekah. Usulan pertama mereka mengatakan bagaimana kalau Muhammad ini dipenjara aja. Di mana? Di penjara. Namun usulan ini ditolak, ya, karena bisa jadi Muhammad kalau di penjara dia masih bisa berdakwah di penjara. Tidak tahu nanti ketemu orang di penjara berdakwah masuk Islam orang di penjara. Tidak usah, tidak efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau Muhammad ini diusir aja dari Mekah? Ya, ini pendapat sebagian orang kafir Quraisy. Tapi pendapat ini juga ditolak. Kenapa? Justru kalau Muhammad diusir dari Mekah, dia bisa memperluas dakwahnya di tempat lain. Tidak usah. Sisalah opsi ketiga, opsi yang paling kejam. Apa itu? Bagaimana kalau Muhammad ini dibunuh saja, dihabisi nyawanya? Ya. Namun
kalau yang melakukan satu kabilah saja itu sama saja mengundang peperangan. Nabi Muhammad punya kabilah Bani Hashim. Bani Hashim ini orangnya hebat-hebat. Kalau Nabi dibunuh, maka nanti luar biasa bahaya. Akhirnya muncullah idenya Abu Jahal. Abu Jahal punya ide, gini aja bunuhnya. Kata Abu Jahal, "Ara an na'khudha min kulli qabilatin fatan syarifan jaldan nasiban." Menurutku, hendaklah kita ambil setiap kabilah itu pemuda-pemuda yang kuat. Kita ambil kabilah ini satu, kabilah ini satu, kabilah ini satu, kita kumpulkan. Fayatafarraq, kata beliau, fanu'ti kulla fatan minhum sayfan soriman. Setiap pemuda-pemuda kuat tadi kita kasih pedang yang tajam. Kita kasih pedang masing-masing. Ya. Tsumma yadribuhu darbatan rajulin wahidin. Kemudian semua pemuda tadi menebas Muhammad serentak dengan satu pukulan masing-masing. Ya. Fayaqtuluh, maka mereka pun berhasil membunuh Muhammad. Fayatafarraqu damuhu fil qabail kulliha. Akhirnya serentaklah darahnya Muhammad akan terbagi ke seluruh kabilah. Akhirnya yang bertanggung jawab atas Muhammad ini banyak. Ya. Fala yaqdir Banu Abdul Manaf ala harbi jami'i Quraisy fayardawna minna biddiyah. Akhirnya Bani Abdul Manaf, Bani Hashim, sukunya Nabi tidak mampu untuk memerangi seluruh pemuda-pemuda tadi. Akhirnya mereka hanya menawarkan diyah, tebusan darah. Ini idenya siapa? Abu Jahal. Jadi dikumpulkan saja, kita keroyok Muhammad, mati, tidak bisa mereka bunuh semua kabilah, tidak mungkin. Akhirnya mereka cuma bayar diyah. Ya, akhirnya usulan ini yang dianggap paling aman, akhirnya mereka pun memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan sebutkan bagaimana Nabi Muhammad betul-betul dijadikan sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati, baginya 100 ekor onta. 100 ekor onta itu banyak sekali, jumlahnya. Maka mereka pun akhirnya membuat sayembara untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca poin yang keempat. Wa rada Abu Bakar ayyuhajir famana'ahu ar-rasul fabaqiya ma'ahu bi Makkah. Dan Abu Bakar berkeinginan untuk ikut berhijrah bersama kaum muslimin ke Madinah duluan. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menahan Abu Bakar untuk berhijrah duluan, sehingga dia tetap tinggal di Mekah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Nabi, la ta'jal, jangan buru-buru wahai Abu Bakar, la'allallah yaj'al laka sahiban, mudah-mudahan Allah jadikan kamu pendampingku ketika berhijrah. Akhirnya nanti Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, itu kisah hijrahnya kaum muslimin duluan kemana? Ke Madinah. Sekarang kita bahas hijrahnya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Berkata penulis di sini hafizahullah taala, saya izin minum dulu Pak ya. Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawajjahar Rasul, buka di halaman 60. Tawajjahar Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin wa a'lamahu bi amrillahi lahu. Fasa'alahu Abu Bakrin as-suhbah faqala na'am. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawajjaha, pergi. Kemana? Ke rumahnya Abu Bakar. Dan memberitahukan kepada Abu Bakar ya tentang sebuah perintah Allah kepadanya untuk berhijrah. Ya. Fa'asaluhu Abu Bakar, maka Abu Bakar memohon untuk mendampingi beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Kata Nabi, "Iya. Ayo Abu Bakar, kamu ikut hijrah bersamaku." Kedatangan Nabi Muhammad ini ke rumahnya Abu Bakar, ya, itu dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda kita Aisyah, "Bainama nahnu yauman julusan fi baiti Abi Bakrin." Ketika kami duduk di rumah bapakku, fi nahari dhahira, di tengah hari yang terik, siang bolong, qala qail li Abi Bakar, berkata seorang kepada Abu Bakar, kepada bapakku, "Hada Rasulullah muqbilan." Wahai Abu Bakar, ini aku Rasulullah. Muqbilan fi sa'atin lam yakun ya'tihi fiha. Ini aku Nabi
di waktu yang tidak biasanya datang. Maka kata Abu Bakar, fida'ahu abi wa ummi ya Rasulullah, bapakku dan ibuku sebagai tebusannya. Wallahi ma ja'a fi hadhihi as-sa'a illa li amrin. Ya Rasulullah, tidak biasanya kau datang jam-jam seperti ini kecuali pada urusan-urusan yang penting. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ya innama huwa ahluka ya Rasulullah. Kemudian Nabi pun izin masuk ke rumahnya Abu Bakar, maka Nabi pun diizinkan masuk. Setelah masuk Rasulullah SAW ke rumahnya Abu Bakar, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, as-suhbah, ya Rasulullah, apakah aku temani kamu ke Madinah? Aku akan hijrah bersama engkau ke Madinah. Kata Nabi, na'am as-suhbah. Iya, wahai Abu Bakar, kamu temani aku ke Madinah. Ya. Dalam riwayat lain kata Aisyah, maka Abu Bakar pun menangis, terharu karena menemani Nabi Muhammad SAW kemana? Ke kota Madinah. Kata Aisyah, fa wallahi ma sya'artu qabla dhalika al-yawm anna ahadan yabki min al-farah hatta ra'aitu Abu Bakar yabki yawma idin. Kata anaknya beliau, demi Allah, aku tidak pernah melihat sebelumnya bapakku betul-betul menangis bahagia ketika dia menangis ketika menjadi temannya Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah. Jadi Bakar terharu menangis karena menjadi sahabat Nabi SAW untuk berangkat ke kota Madinah. Baik, kemudian yang kedua. Tsumma hayya'a rahilataini li safarihima wa a'tayahuma lidalilin mahirin. Kemudian Abu Bakar menyiapkan 2 ekor onta, tunggangan untuk perjalanan mereka berdua, ya, dan menyerahkan kepada seorang penunjuk jalan yang terampil, mahir, lidalilin mahir. Nabi sewa tukang tunjuk jalan. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad lewat Madinah nanti tidak jalur yang biasanya. Ada jalur yang sudah biasa, tapi Nabi lewat jalur lain yang tidak biasa. Maka Nabi butuh apa? Penunjuk jalan. Ya. Dan Abu Bakar menawarkan unta untuk Nabi. Abu Bakar punya 2 unta. Satunya kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ambillah untaku ini. Kata Nabi, enggak ya Abu Bakar, bithaman, aku mau bayar untamu, aku beli. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasulullah, ambil aja. Kata Nabi, enggak. Nabi pun membeli ontanya Abu Bakar, maka satu Nabi beli, yang satu Abu Bakar pakai. Kenapa? Kata para ulama, karena hijrah ini adalah amalan yang agung, amalan yang besar pahalanya. Maka Nabi ingin hijrah beliau pakai hartanya sendiri. Nabi sering pakai terima hartanya Abu Bakar, tapi untuk kali ini, untuk masalah hijrah ini Nabi tidak mau dibantu Abu Bakar. Nabi ingin ontanya Nabi beli sendiri dengan uangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ingin menanggung penuh biaya hijrah. Wa amarahu ayyaji'a bihi ma ba'da 3 layalin ila ghori Thawr. Maka Nabi SAW ya wa amarahu ayyaji'a bihi ma ba'da 3 layalin ila ghori Thawr. Dan keduanya Abu Bakar dan Rasulullah memerintahkan si penunjuk jalan tersebut untuk membawa kedua onta itu nanti ke Gua Thur setelah 3 hari. Jadi gini Pak ya, Madinah itu di utaranya Mekah. Ini Mekah, Madinah di atas. Ya, otomatis Nabi pasti jalurnya ke atas. Tapi Nabi kecoh para orang Quraisy. Supaya tidak kedapatan, Nabi ke selatan dulu sebentar, ke Gua Thur, ke selatan. Ya, maka Nabi ke selatan 5 kilo sekitar dari kota Madinah. Nabi ke selatan 3 hari. Orang sibuk nyari Nabi di jalan ini, di jalan Madinah sibuk dicariin. Mana nih Muhammad? Ketemu. Sampai Madinah tidak ketemu. Kenapa? Nabi ke selatan dulu 3 hari. Maka Nabi titip ontanya kepada penunjuk jalan. Wahai penunjuk jalan, ini onta kamu pegang. Nanti 3 hari datangin kami berdua di Gua Thur. Bawakan onta itu, baru kami ke Madinah. Itulah pintarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hijrahnya seperti itu. Makanya Nabi tidak didapat. Seandainya Nabi langsung OTW lewat jalan Madinah, meskipun mungkin jalan yang tidak biasa, pasti insya Allah kedapatan. Kenapa? Karena di jalan yang jelas, jalannya ke Madinah, tapi Nabi tidak ke situ dulu. Nabi ke selatan dulu sebentar untuk mengecoh orang yang ingin mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Fa fi lailatil lati azama fiha 'ala al-khuruj min baitihi iltaffash syabbanu Quraisyin haula darihi. Pada malam tempat beliau bertekad untuk keluar,
dari rumahnya, maka para pemuda Quraisy telah iltaffa. Iltaffa itu mengepung sekitar rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam rumahnya. Ya. Falamma jaa waktul khuruj, ketika saatnya Nabi keluar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibna ammihi, maka Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib, anaknya paman beliau, untuk tidur mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam di kasurnya. Li'alla yashukku ahadun fi wujudihi bi baitihi wa amarahu ayyarudda amanatin nasi ila ahliha. Maka Nabi pun menyuruh Ali untuk tidur di kasurnya Nabi, kemudian supaya tidak ada orang yang curiga akan keberadaan beliau di rumahnya. Dan beliau memerintahkan Ali untuk mengembalikan barang-barang titipan amanah masyarakat kepada pemiliknya. Dan ini juga menunjukkan Pak, bahwasanya tawakal itu adalah mengambil sebab. Kita yakin Nabi pasti ditolong Allah, tapi Nabi bikin apa? Taktik. Nabi bikin cara. Jadi namanya tawakal itu bukan pasrah, bukan. Kita yakin betul Nabi ditolong. Tidak mungkin Nabi disia-siakan sama Allah, tidak mungkin. Tapi seperti itu Nabi pun pakai cara. Di sini dulu, bermalam dulu di gua Sur 3 hari, dah ke utara dulu, ke selatan dulu. Ini semua menunjukkan Nabi mengambil sebab. Ya, barulah beliau ditolong oleh Allah. Bahkan mujizat-mujizat Nabi itu juga disuruh ngambil sebab dulu, ya enggak Pak? Nabi Musa ketika dibelah lautan, Nabi Musa ngambil sebab enggak? Ngambil sebab apa, disuruh apa? Dipukul tongkatnya. Padahal Allah Maha Kuasa, kalau Allah mau Allah langsung belah aja itu lautan, enggak perlu dipukul-pukul, ya enggak Pak? Ya, kata Allah kun fayakun, terbelah. Ya, tetapi kata Allah wadrib bi asokal bahar, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Dipukul Nabi Musa baru terbelah. Padahal tidak perlu dipukul pun Allah bisa belah itu lautan, tidak ada susahnya bagi Allah. Begitu pula karomahnya Maryam. Maryam ini punya karomah, apa itu? Menggoyang-goyang apa? Kormanya jatuhan. Bapak nanti kalau umroh coba Bapak goyang-goyang korma, kira-kira bisa jatuh nggak buah korma itu Pak? Bapak goyang-goyang. Atau kelapa Bapak pukul-pukul, bisa nggak jatuh? Apa kata Allah ketika Maryam melahirkan kelaparan, tidak punya makanan, sudah mengejar Isa bin Maryam, beliau lapar, ada korma di atas tapi tidak mungkin dipanjat. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlatin tusaqitu 'alaiha. Kita jadi goyang-goyang, jatuh korma, dimakanlah oleh Maryam. Padahal Allah Maha Kuasa, tinggal Allah jatuhkan aja. Apa susahnya bagi Allah langsung kasih makan Maryam, dijatuhkan korma. Tapi Allah suruh cari sebab, wahai Maryam, pukul-pukul dulu itu pohon. Ya, begitu pula Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api. Allah suruh dulu baca doa. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Padahal bisa aja Allah langsung jadikan dingin itu api. Tidak ada susahnya bagi Allah. Tapi Nabi Ibrahim baca doa itu baru apinya dingin. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu butuh apa? Sebab ikhtiar. Kita lihat hijrah Nabi. Nabi hijrah nggak sekonyong-konyong langsung ke Madinah, langsung pergi-pergi aja pasti selamat. Enggak, Nabi cari sebab-sebab dulu. Barulah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita cari rizki, kita cari keselamatan, kita semua ngambil sebab dulu. Kemudian insyaallah sisanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan dulu. Insyaallah kita lanjutkan nanti bagaimana hijrahnya Nabi SAW sampai ke kota Madinah dan bagaimana beliau disambut luar biasa di kota Madinah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.